Panggung Sastra. Panggung Sastra. Panggung Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Tumanggung, sahabat setiamu. Selamat sore sahabat RT. Di sore hari berjumpa kembali bersama kita berdua. Ini kita berdua aja ya. Kita nggak dianggap ya? Iya, berlima. Dua hostnya maksudnya ya. Betul sekali. Dan yang pastinya bersama Arjuna dan Bima yang akan menemani sahabat RT 1 jam ke depan, yang pastinya di acara Panggung Sastra RTFM. Seperti biasa kita hadirkan di setiap hari Senin sahabat RT semuanya dengan narasumber yang luar biasa dari teman-teman KSS 3G. Nah, Betul. kali ini di edisi tanggal 29 Desember 2025 kita hadirkan 3 narasumber di segmen pertama. Tentunya akan kita kulik bersama nih berbagai informasi yang akan disampaikan melalui gelombang frekuensi di 94.8 FM dan live YouTube channel di RTFM 948. Betul sekali. Dan spesial sekali sahabat RT, Panggung Sastra di edisi 29 ini kita nanti akan menghadirkan sesuatu yang menarik ya. Apalagi ini dari KSS 3G yang mana mereka ini kemarin habis perform gitu ya di Festival Literasi 2025 gitu. Luar biasa, ini mewarnai satu karya yang luar biasa ya di Festival Literasi di tahun 2025. Betul sekali. Tentunya dengan tajuk di hari ini bersama rekan-rekan KS 3G yaitu dramatic reading. Nanti kita akan membahas terkait dengan bang baku. Nah, ini apa ya? Nanti akan kita tanyakan bersama. Baik, terlebih dahulu kita kenal lebih dahulu sobat RT. Yang pertama ada yang paling pojok dulu sebelah Bima, ada Bunda Yayu. Selamat siang Bunda. Siang semuanya. Sore apa siang? Siang menjelang sore. Oh, siang menjelang sore gitu ya. Nah, kita masih pagi. Apapun waktunya kita selalu merasa pagi. Wih, semangatnya Semangat, gitu. ya. Tidak pernah sampai malam Bunda ya. Pagi terus gitu ya. Di sebelahnya Bunda sobat RT seperti biasa. Wah, ini nek sing rada ngerti kebangetan. Wah, Iki ikon Temanggung banget. icon nih. Mbah Cemplon atau Mbah Cemplon luar biasa. Selamat sore Mbak. Ya ampun, anggunnya sekali sore hari ini. Kayaknya sekarang lebih seger gitu ya. lebih bugar ya, olahraga kayak Lebih gini. cantik. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Ada apa gerangan seperti ini kok bisa tambah seger banget gitu? Sedang Habis nge-gym Mbak ya. selesai ini apa namanya? Terapi Wajah. mental. Oh, mental. Sekarang jadi mentalis ya. Hatinya baru habis dikucai. Iya. Jadi bersih ya. Sebelahnya lagi di sini ada Bunda Silsa. Terima kasih Bunda Silsa sudah hadir. Gimana kabarnya Bunda? Sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya. Ya, sore hari ini kita di segmen pertama Sobat RT yang di Panggung Sastra RTFM sudah hadir Bunda Silsa, ada Mbah Cemplon dan Bunda Yayu. Nah, ini ya yang akan kita bahas banyak sekali terkait dengan dramatic reading Bang Bako. Betul sekali. Dan kali ini nih sebelum kita menampilkan gitu ya dari KSS 3G tentang dramatic reading Mbah Baku ini, kita pengen ngulik sebentar ya. Nah, terkait dengan dramatic reading Mbah Baku ini. Oke. Nah, sutradaranya siapa sih ini? Dari Mbah Cemplon gitu ya. Oke. Mbak, kok jadi Mbak Sastra nih? Enggak apa-apa. Tante juga boleh. Kakak juga. Kakak. Cici enggak Cici? Cici, oh boleh. Anakku yang laki itu manggil saya sekarang Cici. Wih. Iya. Cici Cemplon. Iya, Cici. Nah, ini kan mengangkat tema dramatic reading Mbah Baku. Iya. Kenapa sih memilih dramatic reading ini? Sebetulnya berawal dari kalau yang awal itu enggak dramatic reading ya, kita sudah pentas itu di Festival Lembutan Bansari. Itu kita pentas perform biasa kayak teater gitu kan. Kemudian dipentaskan juga oleh anak-anak siswa MIPA di Sasana sama di Taman Budaya Jawa Tengah. Nah, itu kemudian yang waktu festival literasi itu kenapa saya akhirnya memutuskan untuk dramatic reading, karena bicara lagi ke literasi. Kemudian saya lihat di Temanggung itu kok belum, nggak tahu kalau saya memang belum pernah lihat atau gimana, tapi kok kayak nggak pernah ada dramatic reading gitu. Yang mungkin kalau monolog itu sudah pada paham ya, terus kemudian kok kita masuk ke dramatic reading. Selain itu melihat ini kan di panggung terbuka, kemudian clip on nggak ada, gitu kan, clip on nggak ada. Ya udah
berbagai pertimbangan, akhirnya saya memutuskan untuk kalau dramatic reading bagaimana? Oke, gitu ya. Udah terus akhirnya dramatic reading dan ternyata untuk respon dari Perpusda pun juga luar biasa gitu. Akhirnya mereka ada dramatic. Karena dari dramatic reading sendiri jarang ya di Iya, sini betul, ya. betul. Dan luar biasa menampilkan dramatic reading. Mungkin buat teman-teman yang penasaran juga nanti kita lihat bersama-sama ya. Betul. Nah, berarti kalau tadi sudah disebutkan ada beberapa event yang sudah dilaksanakan kemarin untuk menampilkan Mbak Bako ini ya. Kalau boleh tahu, ini penulisnya siapa sih? Kebetulan saya. Ya ampun kok Borong yang terus-terusan. Siap. Boleh dikasih tahu sedikit nih, Mbak, terkait dengan Bang Bako itu sebenarnya apa? Menceritakan apa? Sebetulnya berawal dari karena saya wong desa ya, saya wong desa dan saya ngerasa saya itu dulu meskipun bapak ibu saya itu mengarahkan ke untuk ngambil kuliah jurusan guru, tapi mbak saya mau nang pertanian gitu. Tapi saya kan nggak suka tani juga, terus lingkungan saya itu kan mayoritas untuk mata pencahariannya bertani. Betul. Saya lihat dari sekeliling saya yang mampu untuk melanjutkan sampai ke perguruan tinggi, nggak ada satupun yang mengambil pertanian gitu. Kemudian saya melihat lagi para petani ini hanya sekedar menanam, artinya mereka panen bagus, oke. Nggak bagus mereka ngeluh gitu kan, tanpa mereka melihat bagaimana cara mendaur ulang tanah ini untuk setelah nanam tembakau ditanam ini, itu kan perlu ilmu ya. Nah, artinya kalau ada generasi yang mau untuk bagaimana caranya, ayo kita memajukan desa ini dengan bertani. Kenapa enggak? Tapi yang saya lihat kok yang sampai ke perguruan tinggi ini kayak gengsi gitu ngambil jurusan pertanian ini. Ada apa? Pertanyaan seperti itu. Nah, dari rasa prihatin itu akhirnya saya membuat naskah Bang Bako ini. Kan ceritanya sarjana dari pertanian ini, pertanian gitu, untuk memajukan desanya melalui sawah gitu. Meskipun itu subtemanya seperti itu sebetulnya, tapi kan isinya itu ya dicampur-campur, ada sedikit sentilan-sentilan banyolan politik dan sebagainya gitu. Jadi tidak saklek yang hanya masalah pertanian gitu. Oke, berarti juga ini menjadi salah satu targetnya untuk generasi muda juga ya. Betul. Untuk mendapatkan satu informasi dramatik terkait dengan Bang Bako ini. Kalau untuk cara penulisan ini berarti di tahun berapa ini, Mbak? Kemarin festival lembutan bulan apa ya? 2005 November ya itu ya. Enggak, lembutan itu kan berarti pada bulan-bulan perang. Pada bulan Agustus September. Iya. Lembutan itu kan musim tembakau. Tembakau itu terjadi pada bulan Juli sampai September. Dan itu juga berawal karena didapuk di festival lembutan, terus kepikiran seperti itu, nah muncul ngepas kayak gitu, ngepas. Oke. Luar biasa sekali. Nah, ngomongin tentang dramatic reading yang Bang Bako ini ya. Ini ada beberapa tokoh ya pastinya ya. Nah, ini tokohnya berapa orang? Ada Mbok Yatmi itu sebagai ibunya Bang Bako, Mbok Ne. Bang Bako itu yang tokoh utamanya sebetulnya. Bang Bako itu yang sarjana pertanian. Kemudian ada Yulames ki sing lambene lamis. Artinya kalau bicara seenak betul sendiri dan dia kayak provokator ya. Kemudian ada Bu Manten di sini yang berperan, sebetulnya dia itu sebagai penengah, tapi karena dia itu terlalu kayak wis paling ningrat gitu. Kayak gitulah. Artinya terus dia juga sudah kalau mantan itu kan mantan lurah ya. Tapi dia masih ngerasa koyo wah ya gitu loh. Berkuasa, dia juga punya segmen sekretaris mantan gitu. Kayak gitu. Jadi ada 5 tokoh. Oke, dari Baceplo sendiri ikut di tokoh itu juga? Tokoh utama ikut juga. Iya, ikut saya sebagai lamis. Lamisnya ya. Oke, kita beralih ke sebelahnya dari Baceplo yang kanan dan kirinya. Ini pasti tokoh-tokoh yang sangat luar biasa ya. Kita kulik sebentar ya Bima ya. Dari Bunda Yayu ini sebagai tokohnya sebagai apa? Iya, saya diajak sama Ibu Sutradara itu Yayu Cemplon ini berperan sebagai Bu Mantennya. Saya waktu itu curiga, lu jangan bilang aku karena aku memang Bu Manten benar ya kan. Jangan-jangan ini sebuah fitnah buat saya. Saya sudah jadi Bu Manten, tokohnya begitu jelek lagi gitu kan. Tidak, tetapi Cemplon ini termasuk
yang sangat objektif di dalam menentukan. Artinya ada semacam casting yang ya normatif lah. Ini cocoknya di mana, karakter ini di mana. Jadi tidak sembarang oh ini mentang-mentang adanya personalnya ini kemudian dikasihkan ini, enggak. Walaupun ini sebuah pertunjukan yang menurut saya sederhana, tetapi dalam segmen pikiran saya Cemplon ini termasuk orang yang dinamis di dalam mengambil sebuah tema dan cepat juga. Karena sepemahaman saya waktu itu diminta untuk tampil di festival Lembutan yang notabene di situ kita tahu Lembutan itu memamerkan produk-produk tembakau, bagaimana kita bisa mengulik tembakau ini menjadi satu drama yang tidak melulu mengenai pertanian saja, tetapi ada sindiran-sindiran positif yang menurut saya yang perlu kita sampaikan, utamanya bukan hanya kepada Bansari di desa, lebih utama ke Temanggung bahkan nasional. Kalau kita maknai dari materi yang disampaikan oleh Cemplon ini kan sebuah sindiran-sindiran keadaan gambaran di negeri kita Konoha seperti itu. Jadi saya diajak di sini sebagai Bumanten juga mencoba keluar dari pribadi saya, tetapi bagaimana memenuhi tuntutan dari sutradara ini. Ya. Berarti dari Bunda Yayu menjadi Bumantennya. Iya. Dan itu sudah diberikan naskah beberapa kali juga ditampilkan atau dibacakan juga ya. Nah, Iya. dalam memahami dari setiap karakter yang ada di naskah itu untuk Bunda sendiri nih, tantangan apa Bunda yang selama ini dipelajari? Karena memang tadi sudah disampaikan dari Yu Cemplon atau Ban Cemplon memilih Iya. tokoh yang terlibat di sini tidak sembarangan gitu ya, Iya. sesuai dengan karakter yang ada juga dibangun. Nah, ini tantangannya dari Bunda sendiri apa? Iya. Secara dari naskah. Baik, berbicara masalah tokoh, sebenarnya kita ini kan sudah harus sedikit tahu diri. Artinya KSS 3G yang mungkin sudah berdiri belasan tahun ini, kita semua, saya sama Bunda Silesa sebagai salah satu pendiri dari KSS 3G ya. Nah ini kan kita sudah banyak regenerasi, sudah ada adik-adik kita, sudah ada anak-anak kita yang mungkin punya talenta yang lebih dan sebagainya. Ini sebagai ruang reuni aja bagi kami. Kenapa sih kok KSS 3G menampilkan emak-emak mulu gitu kan? Masih ada nih generasi yang lebih muda. Sebenarnya kita selalu memberikan ruang itu, dan beberapa lama kemarin kami juga tidak muncul gitu. Nah ini sebagai ajang aja bahwa kami yang mungkin dianggap senior, dianggap yang mungkin produktivitasnya juga sudah mulai menurun dibandingkan teman-teman, tapi masih punya kesemangatan. Kemudian mengenai tantangan, sebenarnya berbicara mengenai karakter dari Bumanten ini tidak jauh berbeda dari karakter-karakter yang biasa saya mainkan di situ. Biasanya karena mungkin saya punya vokal yang tegas, punya karakter yang lebih keras begitu. Jadi memainkan tokoh ini sebenarnya hanya perlu buat saya itu tantangannya buat ngeklik tiktokan dengan si Lames ini, karena selain penokohan tentang Bang Baku itu kan seorang gadis desa yang lembut, yang pintar, yang cerdas. Nah itu kan akan menjadi satu penampilan yang sangat normatif saja ketika ditampilkan, menokohkan seorang yang pintar, yang cerdas, yang baik, itu kan normatif banget. Nah, bagaimana mengubah atau mewarnai cerita-cerita yang normatif itu dengan debat-debat kecil ini, permainan antara Lames dengan Bumanten yang menimbulkan sesuatu kegaduhan sedikit. Dan ini yang tantangannya adalah bagaimana saya bisa bermain TikTok dengan si Lames ini supaya karakter dari Bang Baku berbeda dengan kami yang mungkin sedikit negatif gitu ya, peran negatif ini bisa lebih memainkan suasana sehingga menjadi lebih berwarna gitu. Itu tadi cocokkan ya, betul sama tokoh yang satu, Lames tadi itu ya. Oke, tadi udah. Nah ya, Bunda Yayu, kemudian Bunda Selsa, ini tokohnya apa Bunda? Tokohnya aku sebagai ibunya papaku. Ya. Sebenarnya mungkin kalau orang mikir mungkin muda aja karena ya usia udah mbak-mbak juga. sudah sesuai. Cuma kan waktu itu kita tampilnya di Bansari. Terus kan itu ya bukan masuk kota, cuma kan memang ada perbedaan ya, bagaimana orang tua yang tinggal di bawah sama yang tinggal di gunung gitu. Jadi ya tetap suka tanya-tanya sama Mbak Cemplon, ini pantas nggak seperti ini pantas nggak seperti ini, terus logatnya, terus kan dramatic reading juga buat aku baru pertama kali ini juga gitu ya. Terus untuk intonasi bagaimana gitu ya, alhamdulillah sih, maksudnya diarahkan gitu ya. Ya cuma agak kesusahannya yaitu maksudnya sebagai orang, kan di sini orang tua yang bijaksana gitu ya, yang punya anak
pinter tapi suka diomong sama Yulames ini gitu. Jadi ya itu sih maksudnya bagaimana ya untuk jadi orang tua yang bijaksana tapi orang tua yang tinggalnya di gunung gitu. Iya. Karena berbeda juga ya di kota sama di atas gitu. Dan mungkin yang membuat Bunda ini bingung ataupun kesulitan ya di situ gitu ya. Bundanya sama di kota sama desa tuh beda gitu. Iya. Jadi kalau saya boleh masuk itu logatnya juga berbeda. Jadi kalau kan Bunda Sila ini kan walaupun tinggal di sini tapi kan dia logatnya kan logat turunan Jakarta yang medok Temanggung. Iya. Jadi kami sendiri mengucapkan tanggung ini dan suka dimarahin. Mengucapkan kata-kata desa tuh masih waku, tapi kalau mengucapkan kata kota juga waku. Kami bingung juga. Medok Temanggung. Jadi bijaksana medok anu. Iya, padahal ini selaku sutradara selalu jujur ngomong, iki sama ki aja koyo ngono. Kate gitu. Itu kesulitannya seperti itu. Oke, ngomongin medok nih ya. Medok ini bahasa Temanggung ini metu. Nah, ini. Di Bang Bako ini ada nggak budaya, karena memang namanya aja Bang Bako ya. Bako itu kan lokal sekali kalau di Temanggung. Nah, ini ada nggak budaya yang diangkat secara di sini secara budaya lokal bahasa Temanggungan atau mungkin budaya yang lainnya juga apa yang diangkat Bang yang ditonjolkan? Sebetulnya pas waktu karena ini sudah apa namanya perubahan saya bawa ke kampus juga kan. Jadi kan berbahasa Indonesia. Nah, awalnya waktu awal saya membuat naskah dengan basa Jawa karena kita di sana itu kan pentas dikelilingi penontonnya audiennya wong sana gitu kan. Itu jadi tetap nyong DE gitu. Nyong DE. Nah, ini saja nggak bisa nyong. Ya aku. Nih, aku ke arah kesana. Itu kan ya lucu. Gitu, jadi saya bingung juga. Kowe tak kon dadi Lames, ditokan karo ini orang tadi. Ini tak kon dadi ibu yang bijaksana, kowe medok kota. Medok kota ya. Kan aku bingung. Tapi ya nggak apa-apa setidaknya ini kejujuran saya itu bukan untuk mematikan teman, tapi untuk bagaimana kamu bisa berkembang, memahami, memaknai. Artinya saya lihat ini meskipun sudah tua renta, tapi dia masih produktif dalam sama kemarin. Jadi saya melihat semangatnya dia. Saya gembleng, saya ini silakan gitu loh. Ya, pelajarannya bisa nyong. Dia bisa bilang nyong. Dan ini ini kan juga Bu Dia itu yang nyiptain lagu, memang saya kan gagap lagu ya, gagap musik ya. Terus Mbak, tolong ada lagu untuk ilustrasi yang naskah ini. Alhamdulillah dia buatkan syair dan itu ternyata waktu tak bawa ke Solo juga teman-teman pada suka. Jadi memang sesuai gitu kan untuk syair lagu. Oke, berarti tadi selain untuk menjadi satu pemantik untuk generasi muda mengenal terkait dengan pertanian di Temanggung, ternyata memang Bang Bako ini menjadi satu identik juga bahwasanya mengenalkan budaya bahasa Temanggungan. Betul. Nah, untuk mengenalkan juga kepada teman semua maupun sobat RT yang ada di luar sana, yang ada di luar kota barangkali ya kangen dengan bahasa Temanggungan, nanti bisa dengarkan dan saksikan juga di Panggung Sastra RT FM ini karena akan dihadirkan satu dramatic reading yang berjudul Bang Bako. Oke, udah penasaran banget Bima ya. Jadi kita jeda sejenak untuk prepare ini dulu gitu ya. Dan untuk sahabat RT jangan kemana-mana karena setelah ini akan kita saksikan bersama dari dramatic reading dan dengarkan juga untuk sahabat RT semuanya terkait dengan naskah Bang Bako. Yang penasaran semuanya jangan kemana-mana, selalu stay tune di frekuensi 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Panggung Sastra. Panggung Sastra. Panggung Sastra. Seorang anak yang bernama Bang Bako. Dia baru saja menyelesaikan kuliahnya dan sudah mendapat gelar sarjana. Dia bercita-cita membangun desanya agar warga di desa itu tidak bergantung pada satu hasil tanaman saja. Dengan kereta malam ku pulang sendiri, mengikuti rasa rindu pada kampung halamanku.
Akhirnya jadi sarjana juga. Sekarang tinggal bagaimana mengarahkan Simbok untuk mengolah sawahnya yang sebaik-baik mungkin biar tidak hanya tergantung dengan tanaman tembakau. Apa katamu, Nduk? Mengarahkan Simbok. Simbok ki wis tuwa. Sekolah air Simbok tekan saiki yo ngertine nanem mbako. Wis apal. Wis pengalaman ngurusi sawah. Mboten maksude Mbak Mbakku niku ajeng menggurui napa melarang Simbok nanem mbako, Mbok. Tapi nggih paling mboten ki Mbak niku nggih nanem tanaman ingkang sanese to, Mbok, supados kita punya ketahanan pangan sendiri, tidak mengimpor atau membeli bahan pangan pokok dari luar negeri. Ngaten lho, Mbok. Tapi Nduk, Simbok ke berharap dhek iki iso neruske Simbok ngolah sawah nanem mbako kaya jenengmu kuwi. Ngopo Simbok ngenehi dhek jenengan Bang Mbako? Kuwi mergo dhek pas lahir mbako nang daerah dhewe iki bagus. Hargane kek jaya-jayane. Wong gunung, apa-apa iso dituku. Mungkin wis takdir nek daerah dhewe iki mung bisa nandur mbako. Ibarat panen sepisan bisa nguripi panen yang akan datang. Ngaten, Mbok, nyuwun pangapunten. Niku pemikiran ingkang kelentu, Mbok, mboten leres. Cobi saiki Mbak Mbakku nyuwun wekdal, nyuwun kesempatan. Kersanipun mangke kula niku saged mempraktekkan ilmu ingkang kula pikantuk saking perkuliahan, Mbok. Terus pundi menawi mangke mboten sukses, nggih kula tak manut Simbok malih. Ya wis lah, Nduk. Saiki Simbok tak nganut dhek. Karepe dhek piye? Tapi dhek ya kudu bisa mbuktekke ning wong-wong desa kae. Nek dhek iki sarjana sing hebat, iso mbangun desane dhewe. Wah, siap, Mbok. Bang Bako tetap akan berusaha semaksimal mungkin. Ya wis, saiki siap-siap melu Simbok nang sawah engko ndak keburu awan. Nggih, Mbok. Monggo, Mbok. Duh Gusti, paringono welas asih lan kelancaran kagem genduk kula. Amin, amin, amin ya Muji Basailin. Siap, semangat pokoknya, Mbok. Insyaallah ya, Nduk. Niat apike dhek kuwi iso dadi ladang rezekine dhek. Wis yo, mangkat. Engko ndak telah awan. Kowe rantange digawa, engko gawe kembulan nang sawah. Nggih, Mbok. Kemudian Mbok Yatmi dan Bang Mbakku pergi ke sawah, melewati rumah tetangganya yang sangat lamis mulutnya. Lamis adalah tipe orang yang selalu iri dan dengki. Wah, sekemlitak lelelele. Jarene arek mengembangkan ekonomi lokal dengan mempertahankan tanaman yang sudah turun temurun dari nenek moyangnya, dari mbahne. Alah, delok ae nang ngasih kaliran men dais dhewe. Ngono. Tiba-tiba Kumanten datang, heran melihat Lames bicara sendiri. Ono apa to yu? Ket mau dermimil dhewe. Oh, aku ngerti. Ojo-ojo kowe kesambet nang sawah ya. Menurut saya benar apa kata Bu Manten. Bu, nek ngendikan iku tutukipun iku mbok dijagi ingkang sopan santun, jangan asal mengah. Padake kesambet. Lah salahmu dhewe to. Ket mau aku sekolah do, weruh kowe triwis ngomong dhewe. Jane ono apa to yu? Ono apa? Alah, kae Bang Bako kae karo Ono apa to? Nang apa? sok kemlitak. Mosok anake sing jarene wis rampung kuliah nggih, sing jarene dadi insinyur. Sing kae biyen. Kok malah saiki wis bali. Kok malah jadi nang alas dang. Si Bang Bako kae to? Iya. Lah, saya tuh juga heran kok. Sekolah dibayarin pemerintah sampai selesai, sampai lulus. Ijazahnya kok danggurake. Ora gawe daftar ASN, ora gawe daftar P3K utawa pegawai kantoran. Harusnya kudune lah ijazahnya lah yo gawe daftar pegawai
ben klambine padha coklat-coklat ngono kae lho. Ah, betul Bu. Harusnya ya bangga kok. Ya Bu Mantan. Ya iyalah. Jebul sing kuliah dibayarke pemerintah kok ora. Kok penak temen. Hanya ke anake telu tak bayari dhewe kabeh ndak. Oh, ning ora ono siji-siji sing bayari pemerintah ke ora. Keces dhek yuk. Keces. Beda konsep. Ngene lho. Mbah Mbako kae bocahe pancen tak akoni. Bocahe sregep maca, pinter, lan bocahe kuwi oleh beasiswa saka pemerintah. Dadi wis cirkose nek ana juragan ngendi kok ora kememelan wae. Dadi wis cilik Mbah Mbako kuwi wis berprestasi diragati pemerintah supaya dadi wakile pemerintah. Ora kaya anak-anakmu ki lho, crikit kok mbokne. Anake nyong ki ora kaya nyong ra nono, pinter-pinter padahake po. Ning nyong ki wis tau ditawani karo pemerintah. Apa ya? Ditolak. Secara nyong ki lah pengusaha MPG to, punya toko sembako besar. Nang pasar Legi kae. Mulane ya gak dibayari yo gemak. Ndobos. Ndobos Yang ngerti mes karo dhek iki nek pancen omongane cok ndobos ning ya aja kaya kebangetan. Nyong iki pancen omong karo kowe iki jan harus membutuhkan stok kesabaran yang melimpah ruah roh lah. Betul Bu. Jadi Bu Manten harus punya namanya stok kesabaran Bu nek sama Lamis itu. Hanya kurang beli lagi. Ora sampe cuy masalah stok kesabaran. Nang warunge nggo nyongke Bu melimpah ning stok kesabaran ajeng pulang. Yu. Aku ki pancen omong karo kowe iki jan kudu guyu. Ning ngene yu. Aku ki sakjane yo penasaran alias kepo. Masalah Mbah Mbakku kuwi. Sik Mbah Mbakku ki yo kelanjutannya gimana? Kelanjutannya ki ya wis ora ono to Bu, wis rampung sing sekolah ndang. Yo saiki ki anane ki tok nang alas ae. Soba alas karo biyangane. Lah, po biyangane Mbah Mbakku jenenge Yatmi tuwa kae. Apa yo keras kepala? Isih wae nandur Mbakku ngono apa? Jadi harus digebuk ben tidak keras kepala Bu. Bu, mbok iki kon menang ora nyambung babar blas ndak omongane ki ndak. Jongosmu ki lho Bu, suruh diam jongosmu ki. Ngene iki lekek. Dek iki perane iki kaya tok ditempelang nang panggung ki. Kaya maca angel Bos meneng Mas Jongos, wis duneke Jongos rek kowe. Meneng mulano ya. Miss, aja ngono aja Jongos karo kae iki. Kae jenenge si kae sekmanku sekretaris mantan. Aku kuwi walaupun sudah mantan punya sekretaris, walaupun ora pinter alias goblok nih bermanfaat juga. Betul. Ngono ya? Ya, benar. Kita harus mendengarkan mengisi-ngisi nya Bu Manten. Sik ngene. Kowe, Siap. Sekman. Siap. Jangan pas kamu tak suruh mensosialisasikan, mendata tentang pertanian di seluruh desa kita ini, kamu gak sampaikan ke Yu? Oh, siap, sebentar. Sampaikan ora? Sudah komplit. Tidak ada yang kelewatan. Bisa di absen. Di absen. Bu, niku sudah bener. Ajeng sios tindak kantor napa mboten? Hayo cetha to. Walaupun aku ki sudah manten, tapi aku tuh sudah mengkondisikan seluruh seluruh desaku. Bagaimana saya tetap berperan di dalamnya. Betul, Mas Yu. Aku menjelaskan aku juraganmu. Ada kantor-kantor yang sudah saya persiapkan. Gara-gara kowe Miss, Lamis, aku dadi lali kabeh. Wes, saiki aku arah tindak. Dah. Mau derakan? Orang kok sindrom pensiun. Enggak sindrom gimana coba? Mosok wis pensiun kok anane kok setiap dinane nang kantor terus gayane iki lho pakai segmen. Penonton, coba dipikir sak Indonesia Raya ki apa ono kantor manten? Ayo ora ono to anane yo nanti ke kantor kepala desa, kantor kelurahan ora ono kantor manten. Wong kok sindrom pensiun sing haus validasi. Ngomong ki sapa kowe iki? Aku ki kupingku lho budek. Aku sik krungu kowe ngomong ki aku. Kowe ngene ngomong ki aku. Sabar Bu. Lah kowe ki dadi Jongos kuwi mbela aku nyabar. Sikat. Menjelang siang, Mbok Yatmi dan Bang Bako pulang dari sawah. Saat melewati rumahnya Lamis, mereka menegurnya. Namun, apa yang terjadi? Terus ngaten Mbok, ya Mbak niku lak nggih gadai sapin nggih Mbok.
Niku kedah dirawat, Mbok. Ampun namung ditanemi kemawon. Kersanipun sitinipun niku saged bernafas, lajeng saged ditanemi tanaman sanes-sanesipun, Mbok. Oh, bener nanya Dek. Kaya wong kae nek digarap terus ya ambrol. Nggih, leres to, Mbok. Nah, kita harus menanam tanaman pokok lainnya agar bahan pangan kita itu tetap stabil dan tidak perlu mengimpor dari luar. Kan ya tidak lucu toh, Mbok, kalau Indonesia yang terkenal dengan kekayaan alam dan kebanyakan bertani, lah kok beras, kelapa dan lainnya masih beli dari luar. Klamit yuk, derek langkung. Apa? Ngunekake yu lamis jelangkung. Lah kok keranjingan? Alah ya Allah, Lek, si Mbok niku ngendika nderek langkung, mboten jahe langkung, Lek. Walah, tarane ngunekake nyong jahe langkung. Adeke kok malah saiki turut alas karo biangane? Apa ora dipakai jasanya itu? Jarine insinyur. Apa ngeri-ngeri dhek ngecisi nek dhek ijazah to? Piye to? Ijazah kok ora dipakai? Ya dipakai kok. Piye? Nyongke takon karo anake, samangke meneng ora usah takon to. Angge diagem to Lek ijazah kula niku. Hanek digo. Kok saiki malah turut alas karo biangane? Kudune ora anake, ora mbok niki, jan kudune ana bedane. Nek jebolke kok ora ana bedane. Keras kepala nandur mbako. Endi wujud terima kasih dhek karo pemerintah ke? Lah niki wujud terima kasih kula kali pemerintah niki. Ora masuk. Tidak masuk. Pokoknya saya tidak percaya. Kok ngono ki masuk. Apa nih sing ora masuk? Kok kowe kok ora percaya ae rame. Pokoknya iki ora masuk, pokoknya saya tidak percaya kamu punya ijazah. Kamu ki wis menipu rakyat. Kamu harus diadili. Harus didemo. Kok diadili? Didemo? Piye ta maksudnya dhek iki? Wong anakku ki gak dadi sarjana, bukan wakil rakyat. Mau didemo apa nih? Pokoknya ada tadi demo, nyongke ora keteriman, nyongke merasa tertipu. Masyarakat sini semua terasa tertipu, tersipu-tipu. Akeh dadi lamis lambene, lamis mencam-mencam koyo ngene. Ribut wae. Aku tindak kantor ribut. Aku saiki kondor kantor isih ribut wae. Allah ono Mbak sarjana anake Mbak Yatmi. Saka ngendi kowe, Nduk? Lah. Anggonanmu kok aku tahu mesti kowe habis macul ya, Nduk ya. Itu Bu Manten. Iya, tidak sesuai dengan misi-misinya. Apa nih ngomong le cetok? Misi-misinya maksudnya. Miss, Lamis, mau aku kuwi sayup-sayup krungu kowe ngomong masalah demo-demo. Sopo sing rak demo kuwi? Mamaku ke lho, Bu. Selama ini dia itu sudah menipu kita, Bu. Saya sebagai rakyat yang pelit politik merasa sakit banget tercubit, Bu. Tidak boleh main cubit-cubitan. Apa rambut kowe iki? Politik piye? Aku kira kamu di ngomonganmu. Dasar kelas rendah nih ngomong iki mbok sing Bu. Sama sebagai Bu Manten yang tidak pernah menjadi pegawai. Itu namanya pelit politik, Bu. Nah, kalau kayak Bu Manten dulu waktu jadi Bu Lurah itu baru namanya elit politik. Elit politik, Bu. Pakai belaku. Kita sudah kehilangan objek. Maksudnya? Loh, kae lho, Mbok Yatmi, Mbak-mbakku malah padha lunga, padha mlayu, Mas. Kok malah arek umpet aku. Ayo, Bu, doyak, Bu. Lamis, Mbak-mbakku. Mbak-mbakku keluar, Mbok Yatmi keluar, kalian ke keluar. Hadapi kami yang kena tipu muslihatmu itu sebelum tak dibakar rumah reokmu itu. Wah, malah ramet-metu toh. Gimana toh? Hadapi saja. Daripada nanti kita dijarah. Kok malah ngomong ke jarah-menjarah piye? Ini negeri hukum. Apa sing ora mbok jarah? Kita ini
lagi mau demo meneng nek kowe ora mudeng karo dadi melu goblok kaya kowe wis. Ndi mbok lihat iki kowe, malah umpet nang ndi kowe. Ada apa lagi toh Bu Manten? Kamu tuh kok udah senengi mencari-cari bahan kayak ribut ae. Sik, Mbok Yatmi. Bukane aku ki arep mbela Lamis sing omongane pancen bosok. Ning yo aku ora mbela kowe karo anakmu to yo. Maaf yo. Lamis kae pancen omongane iki pancen rasa dipercaya. Ning yo tak pikir-pikir yo bener. Nek sing jenengane wong bar metu saka kampus utawa lulus ki kudune duwe ijazah, kudu punya bukti. Lah wong dijaluk buktine kok malah do kabur mlayu. Halamis ora percaya sing ora berpendidikan, apa meneh aku seorang pejabat desa ya luwe ora percaya ndi buktine ijazahe. Betul. Jadi Bu Manten itu harus berwibawa, harus kuat misi-misinya. Makanya saya itu marah. Saya butuh bukti, titik. Bukti apa lagi? Harusnya kalian itu berterima kasih sama anakku. Karena setelah jadi sarjana, dia mau kembali ke desa. Mau bangun desa nih. Lewat sawah kuwi. Bangun desa kok lewat sawah. Terus masuk kok mboten niku, Bu? Ora, ngene Miss. Yo aku ki mengakui nek dhek iki goblok. Ning sing luwih goblok yo Yatmi lho, ora masuk kuwi. Betul. Tidak sesuai dengan Apa meneh? misi-misinya Bu Manten. Nyuwun sewu Bu Manten. Apa? Panjenengan menika lak nggih piyantu nek kantor pelajar. Kudu. Nggih kedahipun paham. Ayo paham. Pahim kalih napa ingkang kula maksud, Bu. Bang Bako. Kowe isih cilik rasah mencoba menceramai aku sing wis menjabat 2 periode. Ngerti apa ora? 2 periode menjabat sebagai kepala pemerintahan negara. Kok negara desa? Arek kok bodoy. Rasah kok ngomong. Pusing kepalaku mendengar omongan bocah cilik kok. Sini Bu, aku pijitin. Les karena mutu kowe. Sama Bu, saya juga pusing. Intine, nek kamu benar-benar hati sarjana punya ijazah, harusnya duduk manis nang kantor, orang malah melu nang alas karo mbokne. Betul, intinya ngono lho, Bang Bako. Tunjukkan bahwa kamu itu punya ijazah, lah gampang tok ke ijazahmu. Oh, jangan-jangan ojo-ojo ijazahmu ke pancen pesen nang pasar pramuka. Betul. Sangat pusaka. Pasar pramuka ra kok melu guyu. Ngerti toko pramukanya Bu, sok langsung demo, Bu. Curiga aku. Bang Bako, piye? Arek nunjuk ijazah apa pancen ijazahmu tuku nang Bu, pasar Bu. pramuka? Demo Bu. Betul, jangan palsukan, pusakan ijazahnya. Pusakan aku pancen bayar gaji di sekretaris kowe iki rugi. Ngomong ramu. Ya kan sabar lo Bu. Megah rasa sabar meneh. Piye nek meneng wae? Berarti pancen palsu tenan jasamu. Bang Bako, meneng ae piye kowe kuwi? Mbok, iki kok ora semau respon gitu bagaimana toh? Aku Kok mbok palsukan? Mbok palsukan piye ya Allah. Kok ya ora ngerti maksudnya. Aku kira ngerti apa sing dikarepke kek DE kabeh kuwi. menunjukkan ijazah lho. Wae anane. Pun Mbok, mboten sah nangis Mbok. Sampun Mbok mboten sah nangis. Tidak usah pasang wajah memelas. Iya, tampang sudah memelas kok masih melas aja. Sekarang saiki tunjukkan ijazahmu rampung. Lah kok tunjukkan kok bulet. Ayo cepet Tunjukkan ijazahmu juga mlebu. Ana mlebu. Wong ora duwe ijazah ya bingung ngono kuwi. Cepet jupuk. Nah, makanya kenapa saya setelah jadi sarjana kok malah ke sawah? Ibu-ibu, Pak Sek, kenapa saya kok tidak kerja di kantoran? Ini jawabannya. Ya toh? Karena saya mau mendampingi Simbok dan warga desa sini bagaimana mengolah sawah yang baik dan tidak tergantung pada tanaman baku saja. Ibu-ibu semua kan paham toh masalah perekonomian kita yang semakin morat-marit. Ya kenapa mboten? Beras mahal, kelapa mahal, sayuran mahal. Semuanya itu karena negara kita membeli dari luar negeri. Sedangkan bahan pangan kita yang kualitasnya bagus
malah dijual ke luar negeri. Itulah yang saya jelaskan kepada Simbok, dan Simbok sekarang sudah menyadarinya. Kamu itu loh, omongannya kayak menteri, terlalu bicara banyak ono ki lho, Mas. Intinya saja. Sini wae. Iki wis do sumpek kabeh karo omonganmu cah loro kuwi, Mbok Yatmi karo anake Bang Bako. Sing biyen tak kira pinter oleh beasiswa, sing ngusulke, sing tanda tanganke aku beasiswamu kuwi. Saiki intine tunjukkan ijazahmu. Titik. Intinya ijazahku insinyur pertanian. Oh, iya. Bule Wah, insinyur pertanian. Ngomong kok mbone Gara-gara kowe Wes nyanyi wae. Saiki sajane yo isin makan fitnah iki. Gelar sarjana berkat doa ayah bunda, ridho Tuhan yang esa, bahagia, bahagia, bahagia menjadi sarjana. Saatnya pulang ke desa untuk membangun desa dengan ilmu yang ku punya dari guru dosen semua. Bahagia, bahagia, bahagia ku jadi sarjana. Bertemu handai kelasnya, sahabat dan tetangga, semangat semakin membara untuk membangun desa. Bahagia, bahagia, bahagia ku jadi sarjana. Nah, ini sobat RT semuanya ya. Yang kita dengarkan dan kita saksikan juga di mana dari naskah Bang Bako sudah kita dengarkan bersama. Memang Iya. luar biasa. Boleh dong kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sudah tidak penasaran lagi ternyata Bang Bagus seperti ini. Betul, sekeren itu, luar biasa. Apalagi ini didramakan, kita menyaksikan di panggung drama. Wah. Panggung teaternya KS3G. Wah. Kan baru Betul. saya. Betul. Nah, besok tanpa teks kayaknya lebih luar biasa gitu ya. Betul. Ekspresinya lebih dapat lagi gitu. Di bawah kita tunggu kebersamaan semuanya bersama KS3G di panggung sastra RTFM ya. Betul Dan sekali. sayang sekali sahabat RT semuanya, ini satu penampilan juga menjadi penutup akhir, satu penampilan pertama dan penampilan terakhir juga Iya, ya. pertama dan terakhir. Ya, tapi kita akan ada edisi-edisi berikutnya juga di panggung sastra RTFM bersama KS3G. Untuk itu sobat RT jangan lupa untuk follow Instagram dari KS3G Temanggung dan Radio Tomong FM untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Betul sekali. Langsung saja kita mau pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman KSS3G. Terima kasih Mas Reno Budayayu, nama-nama Bunda Silsa dan Mutia, Budiri juga Mbak Kiki di sana. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali untuk teman-teman dari KS3G. Semoga sukses selalu, semakin semangat kembali untuk selalu berkarya di Temanggung khususnya ya. Baik, langsung aja. Di sini Arjuna pamit undur diri. Bima Prastia pamit undur diri. Terima kasih kebersamanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.